Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Okharianisa dari Prodi Pendidikan K. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama, percobaan hukum Gay-Lussac. Yang kedua, percobaan hukum Charles. Nah, yang pertama, kita akan melakukan percobaan pembuktian dari hukum Gay-Lussac. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kita di sini ada air, kemudian ada gelas kosong, ada piring kaca, ada sendok, ada pewarna makanan, ada lilin, dan yang terakhir ada korek api. Nah, langkah yang pertama, kita teteskan pewarna makanan pada air. Kemudian kita aduk. Setelah itu, kita nyalakan lilinnya. Kemudian kita taruh di piring kaca. Setelah itu, kita tuangkan beberapa zat pewarna yang sudah dicampur dengan air tadi. Nah, lalu kita siapkan gelas kosong. Perubahan yang terjadi. Nah, bisa kita lihat bersama-sama yang tadinya cairan ini tadi di sekitar piring, dia bisa masuk di dalam gelasnya. Bisa dilihat. Ini dia. Kira-kira bagaimana ya pembahasannya? Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Pembahasannya yaitu lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran membutuhkan oksigen. Namun, dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas sehingga beberapa saat lilin ditutup. Nah, dengan gelas api pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang dibutuhkan pada pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalam gelas akibat kenaikan suhu. Nah, ini sesuai juga dengan hukum Gay-Lussac yang berbicara tentang hubungan antara volume gas dan suhu gas pada tekanan yang sama. Hukum Gay-Lussac sendiri berbunyi, apabila volume gas yang berada pada ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, itu tadi percobaan kita yang pertama, pembuktian tentang hukum Gay-Lussac. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu pembuktian hukum Charles. Di sini kita membuktikan meniup balon dengan reaksi asam cuka dengan soda kue. Nah, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ini ada 2 botol plastik, asam cuka, soda kue, mangkok dan sendok. Kemudian kita siapkan juga 2 buah galon berwarna merah dan kuning. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu air cukanya. Kita
kita masukkan ke dalam botol. Botol pertama kita isi 1 garis paling bawah. Ya. Lalu botol yang kedua kita isi 2 garis bawah. Sudah. Lalu jangan lupa kita masukkan soda kue ke dalam balon. Sudah, kita masukkan soda kuenya. Lalu balon yang kedua, balon yang merah, kita masukkan juga soda kuenya. Ini sedikit lebih banyak daripada balon yang pertama. Ya. Ini balon warna kuning dengan porsi soda kue yang sedikit. Ini balon warna merah dengan porsi soda kue yang lebih banyak daripada balon warna kuning. Lalu kita masukkan balonnya ke mulut botol. Jangan sampai baking sodanya turun. Sudah. Lalu yang kedua kita juga masukkan ke mulut botol. Nah, dalam hitungan ketiga nanti kita lihat perubahan reaksinya. 1, 2, 3. Iya, kita sambil pegang, ternyata botolnya terasa dingin daripada sebelum kita masukkan baking sodanya. Kita lihat hasil balonnya, dan ini dilihat dia menghasilkan gelembung-gelembung. Nanti kita bahas kenapa bisa menghasilkan gelembung-gelembung. Ini juga menghasilkan gelembung-gelembung, buih-buih seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Balon yang kita tadi berikan sedikit baking soda dan asam cuka, dia menghasilkan balon yang kecil, sedangkan yang porsinya lebih besar daripada yang kuning tadi, dia juga menghasilkan balon yang lebih besar karena baking sodanya lebih banyak dan asam cukanya juga lebih banyak. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Campuran baking soda dengan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas ini tadi disebut dengan gas karbon dioksida. Campuran cuka dengan baking soda dapat dirumuskan sebagai berikut. NaHCO3 plus CH3COOH menjadi CH3COONa plus CO2 plus H2O. Nah, cuka ini merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya dicampur, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil lalu berubah menjadi lebih besar. Nah, reaksi yang terjadi antara cuka dengan baking soda merupakan reaksi
endotherm. Karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, permukaan botol terasa dingin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.